Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih anugerah Tuhan senantiasa melingkupi saudaraku semuanya dimanapun saudaraku berada. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita mau mendengarkan suara hati Tuhan melalui renungan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Sungguh mulia kasih-Mu ya Bapa yang selalu melingkupi kehidupan kami, sehingga kami boleh ada Tuhan di pagi hari ini dengan kesehatan, dengan nafas kehidupan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan aktivitas kami Tuhan, kami rindu mendengar suara hati Tuhan yang boleh menuntun dan memimpin kami, yang menjadi pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh karena itu Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu yang selalu membimbing bahkan memimpin kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami melalui firman-Mu. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang memampukan, Engkaulah Tuhan yang memperlengkapi hamba-Mu ini. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan Yesus Kristus yang memampukan. Sehingga firman yang diberitakan boleh nyata di dalam kehidupan kami, orang-orang pilihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Ulangan 23 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan pagi hari ini, dinyatakan bahwa Tuhan tidak mau mendengarkan Bileam. Tentu kita yang mendengarkan ini bertanya-tanya, siapa sih si Bileam itu? Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bileam adalah seorang juru tenung atau tukang sihir. Dan Bileam bukanlah orang Israel. Bileam profesinya adalah orang bayaran untuk mengutuk orang-orang dengan tenungnya.
Raja Balak, seorang raja negeri Moab, mengutus dan memanggil akan membayar Bileam dengan upah yang sangat besar untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk undangan Raja Moab untuk mengutuki bangsa Israel tidak serta-merta disetujui oleh Bileam. Karena Bileam tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang disertai Tuhan atau bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga Bileam itu bertanya kepada Tuhan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, saudaraku. Hal ini bisa kita baca di dalam Bilangan 22 ayat 12. Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuki bangsa Israel. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, utusan Balak terus mencoba merayu, bahkan mengiming-imingkan untuk menyuap Bileam dengan upah yang sangat besar, supaya Bileam mau menuruti perintahnya untuk mengutuki bangsa Israel. Tetapi saudaraku yang terkasih, Bileam tidak mau. Bahkan Bileam lebih taat kepada Allah. Dalam Bilangan 22 ayat yang ke-18, demikian, Bileam menjawab kepada orang-orang suruhan Balak, sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, atau aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil ataupun yang besar yang melanggar titah Allahku. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh luar biasa ketaatan daripada Bileam. Kalau kita baca tadi dari Bilangan 22 ayat 18. Sekalipun dia diberikan harta yang banyak sepenuh seisi istana, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang kecil ataupun yang besar yang melanggar titah Allahku. Sungguh luar biasa prinsip atau ketaatan dari seorang Bileam kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang di dalam kehidupan kita, kita sering dicobain untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan dengan perintah Allah di dalam kehidupan kita. Contohnya saudaraku, ketika kehidupan kita memegang suatu jabatan yang tinggi di dalam suatu perusahaan atau di dalam suatu departemen, di mana wewenang ataupun perintah ada di tangan kita. Dan rekan sekerja kita pada saat itu mungkin merayu kita atau membujuk kita untuk kita melakukan kecurangan-kecurangan dengan cara mungkin menggelapkan dokumen demi meraih keuntungan yang besar untuk memenuhi kedagingan kita. Pastilah di saat-saat seperti itu, hati kita galau. Di sisi lain, kita mendapat keuntungan kalau hal itu kita lakukan dengan kecurangan-kecurangan. Tetapi di sisi lain, perbuatan-perbuatan seperti itu
akan kita lakukan, kita mempunyai rasa takut yang luar biasa. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari nats firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat belajar Tuhan mengasihi, memberi rasa takut, dan Tuhan tidak pernah tinggal diam dalam situasi kehidupan kita yang selalu mengandalkan dan selalu melangkah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu saudaraku, marilah hidup dekat dengan Tuhan dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun hidup kita, tetaplah andalkan Tuhan dan tetap ikut sertakan atau campur tangan Tuhan di dalam pergumulan atau persoalan hidup yang kita alami. Jangan selalu mengambil jalan pintas. Karena ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, saudaraku, siapa yang dapat melawan kita? Dia menjadi benteng pertahanan kita. Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Dia selalu setia kepada kita. Dia Tuhan yang sanggup memelihara hidup kita. Dan percayalah saudaraku yang terkasih, bahwa Tuhan sanggup mengubah kutuk menjadi berkat dalam hidup kita melalui orang-orang yang diutus oleh Tuhan terhadap kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan memelihara hidup kami ketika kami selalu setia dan bersandar kepada firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan. Ketika hal-hal yang menggiurkan, yang menyenangkan kedagingan kami, Tuhan, kami mengingat Engkau. Karena Engkau lebih tahu apa yang kami butuhkan. Karena Engkau lebih tahu apa yang kami perlukan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan Yesus, ajari kami selalu. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, supaya kami tetap berjalan seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Apapun persoalan hidup kami, apapun pergumulan hidup kami Tuhan, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa yang baik, di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami terus mendoakan seluruh hamba-hamba Tuhan yang boleh memberitakan kabar baik tentang Engkau Bapa, dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini ya Tuhan Yesus, yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memperlengkapi, biarlah Tuhan Yesus yang mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Dan Tuhan Yesus yang memampukan setiap hamba-hamba Tuhan boleh menjadi pemberita-pemberita Injil yang boleh mengabarkan kabar baik tentang Engkau Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan Tuhan yang selalu menuntun dan memimpin kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk terus bersyukur kepada Engkau ya Bapa di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.